Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang wisatawan asal India tergelincir saat menuruni anak tangga di objek wisata Diamond Beach, Nusa Penida, Kelungkung. Pedagang bambu untuk penjor galungan di Banjar Ume, Desa Kapal Badung, sudah menyiapkan bambu agar tidak kekurangan. Mencoba kelezatan sup kepala ikan di kawasan Pantai Bangsal, Sanur, Denpasar. Bali banyak menawarkan ragam wisata. Salah satunya wahana uji nyali rumah hantu dengan konsep drive-thru alias lantatur atau layanan tanpa turun. Konsep ini memang baru pertama kali di Bali. Rumah hantu dibuka di salah satu mal di kawasan Kuta Badung. Banyak pengunjung yang penasaran untuk merasakan pengalaman digoda makhluk halus sambil mengemudikan kendaraan. Dengan tiket seharga Rp50.000, pengunjung akan diajak berkeliling merasakan suasana mencekam yang didesain sedemikian rupa. Banyak pengunjung yang ketakutan ketika melewati jalan sepanjang 100 meter dengan mendengar suara rintih tangisan, jeritan, hingga muncul makhluk menyeramkan secara tiba-tiba. Seru aja sih, soalnya kan udah sering muncul di FYP TikTokku, terus kayak seru, terus tadi temennya juga ngajakin ke sini tiba-tiba, jadi ya udah aku langsung ke sini aja. Sebelumnya sudah pernah menikmati wisata horor seperti ini? Belum sih kak. Apa enggak takut? Takutnya sih enggak ya, soalnya kayak ini cuma merasakan cerita doang, jadi enggak. Apa sih yang menarik dari wisata horor ini? Adrenalin ya. Sebelumnya udah pernah menikmati wisata seperti ini? Belum pernah ya? Kalau langsung aja saya belum. Apa enggak takut ini? Takut kayak nyesel deh mau turun aja. Mau pulang. Sama siapa sini? Sama temennya. Wahana rumah hantu sebenarnya sudah lama, namun belakangan dikembangkan menjadi konsep drive-thru karena terinspirasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak. Tema yang diangkat juga berbeda di setiap daerah. Di Bali misalnya, mengusung tema Gregek Tunggek, diadaptasi dari kisah calon arang yang tidak asing bagi masyarakat Bali. Gregek Tunggek mengisahkan perempuan yang mati dianiaya, kemudian bangkit lalu balas dendam. Kisah horor ini biasa dipertontonkan di arena pasar malam. Namun kini merambah ke pusat perbelanjaan modern dalam konsep yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Ketut Cana yang berusia 33 tahun ini bisa dikatakan brilian. Pemuda ini berhasil menjuarai lomba teknologi tepat guna Nusantara ke-24 dengan dua alat ini, yakni printer atau pencetak 3 dimensi dan alat pembuat filamen 3 dimensi dari sampah botol plastik. Cana menamai alat tersebut trash clank, yang diambilnya dari bahasa Inggris trash berarti sampah, dan clank dari dialek Kling yang sering diucapkan kakeknya yang artinya mengembalikan ke posisi semula. Trash clank berarti mengembalikan sampah seperti semula. PET filamen botol ini, jadi dulunya saya ingin istilahnya karena sering bermain di 3D printer dan melihat banyaknya sampah botol yang terbuang percuma gitu, kita bisa mengolahnya menjadikan filamen 3 dimensi. Jadi karena kebutuhan filamen begitu tinggi dengan harga yang lumayan juga, saya mencoba ide untuk membuat
mesin pengolah limbah botol plastik. Jadi dijadikan filamen 3D. Jadi kebutuhan untuk saya printing, cetak 3D printer dan lain sebagainya. Awalnya sih iseng-iseng dulu. Setelah itu saya ikut lomba, akhirnya menang di juara 1 nasional. Kerja alat ini cukup sederhana. Satu alat secara otomatis memotong sampah botol dan kemudian dipanaskan mirip senar atau yang disebut filamen 3 dimensi. Lalu satu alat lainnya mengubah filamen tersebut menjadi barang yang sebelumnya telah didesain, seperti patung tokoh, kap lampu, vas bunga, pot bonsai kecil, dan berbagai barang dari olahan sampah. Berawal dari kesenangannya menggeluti teknologi 3 dimensi, Chana mencoba berinovasi sendiri dengan filamen serta memodifikasi printer 3 dimensi. Dia mengaku sudah beberapa kali gagal. Rencana ke depan saya ingin membuat yang lebih besar lagi, jadi dengan bisa menampung banyak sampah lagi dan tentunya pemberdayaan. Jadi nggak sekedar jadi 3D bahan baku untuk 3D print, jadi nanti akan saya kembangkan ke proses anyaman. Ketut Chana bertekad untuk membuat filamen 3 dimensi tidak hanya menjadi bahan untuk printing 3 dimensi, melainkan bahan anyaman piring pengganti lidi. Ia berharap mendapatkan dukungan pemerintah daerah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Sup kepala ikan merupakan masakan yang banyak disukai pencinta kuliner. Makanan ini antara lain dijual di kawasan Pantai Bangsal, Sanur, Denpasar. Sup kepala ikan dimasak dengan bumbu genap khas Bali, serta juga sebagai penghilang bau amis ikan. Satu porsi sup kepala ikan lengkap dengan nasi dijual seharga Rp25.000. Spesial sup kepala ikan. Tapi ada pilihan daging gitu. Ya, cuman antara daging sama kulit gitu loh istilahnya. Campur itu kan. Kalau kadang-kadang orang minta daging. Kalau misalnya mau campur ya sama kulit itu aja, kulit. Nah, ciri khasnya ya itu udah kadang-kadang orang memang tergantung istilahnya apa? Selera ya. Kadang-kadang orang minta kulit aja gitu loh. Kalau orang minta daging gitu. Seleranya dia aja. Ciri khas nggak ada, cuman itu aja sih. Ikan tergantung di gudang, misalnya ada kepala tuna, ambil tuna, ada meka, ada campur-campur, kalau campur-campur ada jangki-jangki, tergantung di gudangnya, misalnya itu lah, tergantung piletannya di gudang gitu lah. Ciri khasnya dia kulit sama dagingnya aja, dan juga ya lumayan mantap, maknyos, ya itu dah ciri khasnya dia. Tidak amis lah gitu. Ya itu. Ini kalau ikan laut kan biasanya amis, kalau di sini enggak. Ya bagus lah gininya, supnya dia sama sambalnya gitu ya. Warung sederhana ini sudah dibuka sejak 22 tahun lalu. Setiap harinya, tempat ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 2 siang. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.